saya yang akan jadi ketua sekolah sahabat, kemudian saya juga nanti yang akan jadi pembawa firman. Kemudian makanya, aduh, ini seperti apa nih? Saya berhari Sabat itu saya pengen mendapatkan firman Tuhan gitu, bukan saya firman Tuhan. Iman saya tidak akan tumbuh kalau saya tidak akan bertemu dengan saudara-saudari seiman. Nah, selama saya 4,5 tahun di Kalimantan, memang saya terus terang, saya tidak pernah sembahyang. Puji Tuhan, saya di Labuan Bajo 6 tahun itu belum pernah ke Pulau Komodo, puji Tuhannya. Waduh, ini perlu sokongan ini. Kasihan Om Revan belum pernah lihat Komodo. Itu gereja setan namanya itu. Masa ibadah di bawah pohon katanya. Melayani 3 kabupaten itu jaraknya ke Labuan Bajo itu 4 jam, ke Manggarai Timur itu 3 jam. Kami harus ke Labuan Bajo dengan tidak tahu jalan. Jadi bayangin kami ke Labuan Bajo itu pun hanya jalan saja, hanya tanya. Dan nggak mungkin pakai GPS, soalnya signal juga lost. Enggak, itu kami belum ada. Signal. Nah, jangankan GPS, HP pun belum mendukung untuk menggunakan GPS. Bayangin itu. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel The Promise Community bersama dengan Dita. Pada saat ini, aku ada tamu-tamu spesial dari Labuan Bajo. Labuan Bajo, apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata Labuan Bajo? Komodo, Padar Island, snorkeling, Pink Beach, ya kan? So, banyak sekali di sana memang wisata-wisata yang sangat-sangat keren dan aku rekomen juga buat teman-teman untuk jalan-jalan ke sana. Pasti kalian akan terkagum-kagum dengan wisata yang ada di NTT. Indonesia is so beautiful. Jadi tahun lalu aku berkesempatan untuk jalan-jalan ke NTT dan berkunjung ke Labuan Bajo. Supaya tidak hoax, aku akan share beberapa snapshot dari perjalanan aku ke sana. Check it out! Nah itu dia, seru banget pasti. Nah, but anyway, aku punya alasan sih sebenarnya kenapa sih aku invite teman-teman aku ini. So, yang menariknya adalah pada waktu aku ke sana, aku baru sadar bahwa ternyata di sana tuh nggak ada gereja Advent. So surprising buat aku sendiri. Jadi pada waktu itu aku ketemu Facebook mereka dan aku kontak nomor yang ada di situ dan dibalas oleh Pendeta Paulus, which is sebenarnya Pendeta Paulus adalah gembala jemaat sekarang di gereja Labuan Bajo. Beliau menceritakan bahwa sebenarnya mereka belum ada gereja dan sementara ini mereka gerejanya itu dari rumah ke rumah. Ketika aku sampai di sana, aku merasakan itu semua dan it came to my surprise actually bahwa di kota yang begitu indah ini ternyata kok belum ada gereja. Padahal sebenarnya pasti banyak banget wisatawan lokal yang berkunjung ke sana dan sangat disayangkan kalau tidak ada gereja. Nah, tapi teman-teman, selain melihat tempat-tempat yang indah, saya juga di sana mendapatkan banyak sekali inspirasi dari teman-teman semuanya yang saya ketemu di Jemaat Labuan Bajo ini. Dan pada saat ini kita akan ngobrol dengan mereka. Gimana sih mereka bisa survive dengan tidak ada teman-teman rohani yang bisa mendukung, dan apa sih struggle mereka, dan apa yang membuat mereka sampai gih sekarang ini sehingga terjadi ada miracle, terjadi pembangunan yang mulai terjadi di Labuan Bajo. Nah, kita akan dengarkan juga kisah dan kesaksian-kesaksian dari teman-teman di sana. Tanpa berlama-lama, aku akan memperkenalkan mereka. Hai guys. Halo Kak. Selamat sore. Selamat sore. Senang bertemu kembali ya tadi. Iya, sudah setahun ya. Lebih deh. Tidak terasa setahun itu mah cepat Kak Dita. Benar banget. Halo Kak Dit, apa kabar? Baik. Nih, sekarang ada di Pantai Wairena ya? Ya betul Kak Dit, betul. Ya, buat teman-teman, Pantai Wairena itu adalah tempat pelarian katanya untuk ibadah di sana. Nah, ini Bro Septian ini yang paling ganteng di Labuan Bajo. Dia fotografer juga. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Labuan Bajo nih, ketemu yang paling ganteng ini nih. Bukannya yang lainnya, maksudnya yang paling ganteng ya. Kalau mau pelayanan di Labuan Bajo, dia aja paling ganteng. Hubungin saya Kak. Oke. Ya boleh. Nah sekarang aku mau nanya nih. Kebetulan kan memang sebelumnya aku sempat ngobrol ya sama teman-teman semuanya.
apakah teman-teman semua di sini memang origin tinggal di Labuan Bajo dari dulu atau gimana sih? Boleh diceritain nggak? Jadi saya datangnya ke Labuan Bajo itu untuk bekerja di 2018. Nah, di waktu itu diterima di satu-satunya perguruan tinggi di sini untuk mengajar. Nah, setelah dengar Labuan Bajo kan memang sudah terkenal dari dulu ya, salah satu destinasi super prioritas. Dan yang pastinya karena saya memang lahir di Advent, ajaran orang tua cukup melekat lah bahwa yang pertama kita cari ketika kita pergi ke suatu tempat adalah gereja. Nah, jadi saya browsing tuh di Google, gereja Advent di Labuan Bajo. Dan anehnya muncul gereja di Sumbawa. Oh, Sumbawa. Kemudian ada satu lagi yang di Bajawa. Dan saya lihat itu tidak begitu jauh. Karena antar pulau, jadi dibuat mungkin 2-3 jam. Tidak apa-apalah, weekend saya bisa langsung ke sana, saya pikir kan. Nah, tapi sampai saya di Labuan Bajo, saya baru tahu ternyata Sumbawa dan Pulau Flores itu adalah tempat yang berbeda, membutuhkan waktu menyeberangnya saja itu 8 jam, paling cepat. Dan itu ternyata di Sumbawanya juga ke Sumbawa ke arah Malu. Nah, itu butuh waktu lagi 8 jam lagi. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk pergi ke Sumbawa. Kemudian yang di Bajawa juga ternyata itu cukup jauh juga. Butuh waktu 6-8 jam juga naik kendaraan dari Labuan Bajonya. Nah, tapi puji Tuhan, saya bersyukur karena ternyata salah satu teman saya waktu SMA itu ada juga di Labuan Bajo. Kami bertemu dengan teman-teman yang ada di Labuan Bajo. Waktu itu cukup banyak, Kak Dita. Karena pas kedatangan saya di 2018 itu ada beberapa jemaat yang sedang bekerja di sini. Beberapa orang Advent yang bekerja di sini. Jadi kami ada sekitar lebih dari 10 orang. Rame, orang-orang mudanya juga rame. Orang-orang mudanya ada beberapa, setidaknya ada 4 waktu itu. Walaupun ternyata hanya di kosan, tapi banyak orang-orang muda, berarti kita bisa saling menguatkan. Nah, tapi kemudian itu beberapa dari mereka akhirnya selesai bekerja, tinggallah beberapa dari kami. Dan Pak Paulus yang menjadi pendeta kami yang sekarang ini luar biasa sekali, Kak Dita. Ya. Beliau ini menjadi gembala di 3 kabupaten. Bayangkan kalau 3 kabupaten. Aku pernah ikut sekali ke Ruteng sama satu lagi yang nggak lama. Ruteng, jadi jauh. Ada Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Nah, jadi benar-benar, jauh sekali, sehingga beliau ini datangnya bertemu dengan kami itu paling dalam sebulan itu ya 1 kali seperti itu. 1 kali, jadi beliau akan 1 minggu di sini, kemudian nanti akan pelayanan 1 minggu di tempat lain, 1 minggu di tempat lain, seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya ada di tempat ini, itu kita cukup bersemangat, kita akan sangat-sangat dikuatkan. Tapi ketika beliau pergi nih, barulah mulai di situ goncangannya. Karena ya jujur, saya juga di awal-awal dulu bukan seseorang yang benar-benar bisa melayani lah. Nah, tapi saya dituntut jadi pelayan di sini. Saya dituntut jadi pelayan. Ada momen di mana saya yang akan jadi ketua sekolah sahabat, kemudian saya juga nanti yang akan jadi pembawa firman. Kemudian makanya, ini seperti apa nih? Saya berhari Sabat itu saya pengen mendapatkan firman Tuhan gitu, bukan saya firman Tuhan. Ya, aku memang bisa bayangin ya. Soalnya kalau teman-teman tahu kalau di Jakarta aja gereja itu segitu banyaknya, kita bisa pilih gitu. Makanya ketika saya ke sana terus ketemu dengan teman-teman, apalagi misalnya di rumahnya Kak Moris ya, Om Moris ya, di rumahnya gitu. Loh, ini kan tempat dia mencari nafkah di sini gitu kan. Terus kita di situ makan, di situ kita ibadah, dan saya benar-benar terharu sebenarnya dengan kegigihan dari jemaat Labuan Bajo gitu. Awal mula saya ke Labuan Bajo. Sebenarnya saya tidak ada rencana ke Labuan Bajo, tapi karena dari istri saya toh, karena kalau saya pribadi, saya lebih bagus kerja di Kalimantan karena gaji enak, semua ditanggung. Tapi yang buat saya tidak tenang yaitu saya tidak pernah ibadah.
Dan memang saya sudah tahu kebenaran. Saya kenal Advent kan di Malaysia. Dan saya dibaptis di Malaysia. Dan iman saya tidak akan tumbuh kalau saya tidak akan bertemu dengan saudara-saudari seiman. Nah, selama saya 4,5 tahun di Kalimantan, memang saya terus terang, saya tidak pernah sembahyang. Kami sembahyang di rumah, tapi kan yang melayani kami kan bukan orang pendeta Advent. Jadi pas awal 2016, istri saya mulai mengajak. Nah, dia mengajak saya terus, tapi saya bilang tunggu. Nah, sampai pertengahan 2016, bulan Juni tanggal 22, saya pertama kali injak Labuan Bajo. Dan anak saya tidak mau tinggal di Labuan Bajo karena panas. Iya. Dan nah, itu masalahnya satu. Yang kedua, kita juga nggak ada gereja. Saya datang pertama itu saya cari itu gereja di Labuan Bajo. Karena saya sudah ambil keputusan, saya akan pindah, saya harus ibadah. Ternyata di Labuan Bajo tidak ada gereja. Jadi saya sama istri saya berkomitmen harus ada yang layani kita di Labuan Bajo. Dan saya ingat pendeta kami yang melayani kami di Blitar, pendeta Uliga, orang Sabu. Kami hubungi, kami katakan, Pak Pendeta tolong carikan kami misionaris supaya kami dilayani. Karena kami membutuhkan misionaris. Kalau bisa, kami minta yang perempuan. Dan puji Tuhan, saya minta pertengahan bulan Juni, tanggal 25, kalau saya tidak salah. Kami telepon, bulan 9, akhir tahun 2016, misionaris pertama datang. Yaitu Kak Invie sama Kak Selfrida. Nah, tidak lama Abang Septian datang. Tidak lama Pak Ronald datang. Tapi Pak Ronald juga ini tidak lama karena ini. Puji Tuhan. Sehingga Pak Pendeta Paulus Fobia datang. Jadi semakin kami kuat. Ipar-ipar saya bergabung dengan saya setelah melihat ada kemajuan. Om Revan sama adik ini Yanti sama suaminya. Jadi puji Tuhan, kami sekarang 5 kakak di Labuan Bajo. Dulu sebenarnya saya itu gimana ya? Kayak semua itu memang Tuhan itu yang atur ya. Karena saya itu tidak ada rencana kalau mau pergi ke kota Labuan Bajo. Setahu saya itu yang nama NTT itu ya seperti yang di iklan itu yang sumber air sudah dekat itu kan, yang itu aja yang saya tahu. Itu Papua nggak sih atau NTT? Kurang lebih lah ya, 11-12. Ya, 11-12 lah. Karena saya tidak terpikir bahwa NTT itu seperti ini gitu loh. Jauh dari ekspektasi yang ada di pikiran gitu kan. Tapi hanya itu semua karena rencana Tuhan. Waktu itu saya sebelum ke NTT itu saya ada di Surabaya. Jadi di Surabaya itu saya ini ada buka usaha dengan jemaat Advent juga di Surabaya. Saya dulu di Surabaya di DHI, di jemaat DHI. Habis itu enggak tahu kenapa waktu saya pulang ke Blitar itu kakak saya yang laki-laki itu kan sudah stay di Labuan lama gitu. Jadi dia tanya kamu sekarang bagaimana? Apa aktivitasmu? Saya bilang ya saya di Surabaya ada join usaha buka servis AC, air conditioner gitu. Nah, habis itu dia bilang, udah ikut aku aja yuk. Kemana? Ke Labuan Bajo. Mana itu? NTT gitu. Nah, dia ceritanya sih indah karena di sana ada itu 7 keajaiban dunia, yaitu Komodo itu kan. Nggak bohong gitu. sih sebenarnya, bagian itu nggak bohong sih sebenarnya. Tapi dia mungkin nggak cerita bagian pahitnya. Saya searching di Google, memang di Labuan Bajo itu ada itu. Komodo. Itu kan Labuan Komodo itu.
Terus saya tanya, tempat yang kamu tinggal itu dekat enggak dengan Pulau Komodo itu? Wih, dekat banget, dekat. Pokoknya nanti sebentar aja, hanya berapa menit nyampe gitu. Nah, jadi saya kan rencana ke Labuan Bajo itu hanya untuk bantu dia bawa buah, kan dia jual buah dari Jawa bawa ke Labuan Bajo gitu. Jadi sekaligus saya mau lihat si komodo itu gitu loh kan, refreshing dengan gratis gitu. Tapi ternyata ya sampai di Labuan Bajo itu jauh berbeda dengan bayangan yang saya bayangkan gitu kan. Karena puji Tuhan saya di Labuan Bajo 6 tahun itu belum pernah ke Pulau Komodo, puji Tuhannya. Waduh, ini perlu sokongan ini. Kasihan Om Revan belum pernah lihat komodo. Wah, bukan karena apa ya, bukan karena apa-apa sih, hanya karena kemungkinan karena saya itu terlalu sibuk untuk mencari uang gitu, untuk membayar utang gitu. Jadinya ya susah untuk mau berlibur sampai, kan itu kan nggak bisa 1 hari, harus 2-3 hari. Setelah itu sesampainya saya di Labuan Bajo, dan waktu itu kebetulan saya itu baru pengurapan ketua diaken di gereja di tempat saya di apa itu. Baru berjalan 2 bulan, baru nggak sampai 2 bulan saya udah dipilih jadi ketua diaken. Tiba-tiba saya kabur aja ke Labuan Bajo toh. Akhirnya Pak Pendeta itu telepon, loh, Revan kamu gimana nih? Terus bagaimana sudah ini? Sampai saya masih, karena belum ada yang gantikan, saya jadi kayak ngatur-ngatur tugas-tugas ini diakones itu dari NTT. Saya telepon ke ini pendeta, oh nanti ini tugasnya ini si A, si B, si C gitu, sempat gitu juga. Nah, tapi di Labuan Bajonya saya gereja di GBI karena di sini nggak ada gereja Advent gitu. Karena ya biasa sih gereja Pantekosta, karena saya kan basic awalnya memang gereja Pantekosta saya di GPDI gitu. Setelah itu hampir 1 tahun lebih saya di Labuan Bajo, barulah datang ini kakak saya ini, Pak Ketua ini, Bapak Morris Luin. Nah, dari situlah kayak gereja Advent itu mulai terbangun lagi gitu, karena ada Pak Morris ini dan keluarga kan. Puji Tuhan ya untuk banyak kesaksian yang telah disampaikan. Kita doakan semoga mulai dari tim yang kecil Tuhan akan kembangkan, dan semoga kesolidan dan kepersatuan dan kesatuan itu terus terjaga, karena kalau umat-umat yang setia pasti ada yang ngincer, yaitu setan. Ya, dia akan mencoba untuk membuat konflik, membuat masalah sensitif dan segala macam gitu ya terjadi. Hanya orang-orang yang kuat lah yang akan bertahan, dan akan terus dilihat imannya akan terus bertumbuh atau goyah gitu ya. Dan puji Tuhan dengan tim yang kecil ya, 4,5 keluarga, siapa yang nyangka ya kan Tuhan memakai dengan saya ingat justru sebenarnya cerita Yosafat sih. Jadi ketika ada musuh besar ingin menyerang, pasti bangsanya bakal kalah kan, karena ya pasukannya kecil banget gitu loh. Tetapi dia punya Tuhan yang hebat sehingga dia menyerukan semua rakyatnya untuk berseru kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Tuhan bilang, aku yang akan berperang, ya kan? Sama seperti tim Labuan Bajo, small team itu nggak small di hadapan Tuhan. It's a big team karena ada Tuhan di dalamnya. Jadi it's amazing. Oke, saya sedikit cerita. Di kampung dulu saya orangnya tidak bagus. Artinya kehidupan hancur, artinya kehidupan orang duniawi. Saya terus menjalani. Saya di kampung suka mabuk-mabuk. Intinya waktu saya di kampung itu pokoknya saya harus keluar dari kampung. Namanya kampung saya itu Cancar. Atau dari Ruteng itu kurang lebih 14 kilo. Dari sini kurang lebih 3 jam sampai di kampung saya. Dan saya punya berpikiran saya harus keluar dari kampung. Jangan sampai saya mabuk seperti ini terus. Dan saya memutuskan untuk pergi ke Labuan Bajo. Intinya sampai di Labuan Bajo saya kehidupan. Saya tinggal di hotel bagian atas dengan gaji 750. Dan saya puji Tuhan, saya dapat gaji 750 dan pengeluaran 1,1
100 lebih per bulannya juga. Dan saya ambil tambahan cari di pelabuhan, saya itu mikul-mikul apa di pelabuhan gitu. Dan berjalannya waktu, 3 bulan saya kerja di hotel sebelah, saya ketemu bos yang berada di tempat pelayarannya ini, yang tempat saya tinggal sekarang. Dan terus berjalannya waktu, saya sudah bekerja di sini, saya punya kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dan pada akhir 2019 saya ketemu sama misionaris yang 2 Kawasti sama Kak Angel. Dan saya menekankan diri sama mereka bahwa saya juga sebagian daripada kalian. Bahwa saya pernah orang Advent. Bukan saya cerita saya orang Advent. Saya mantan orang Advent, saya bilang kayak gitu. Suatu waktu saya akan pergi beribadah sama kalian. Tapi bersalahnya dari perjanjian itu saya tidak pernah ikut ibadah. Walaupun si Kawasti sering telepon saya, tapi saya tidak pernah ikut ibadah gitu. Terus bersalangnya lagi waktu pas saya mau ke kosnya Pak Kawasti dan ketemu Pak Pendeta di situ, baru Pak Pendeta ketemu sama saya dan berjanji akan ibadah di Sabat berikutnya. Dan pada waktu itu saya berjanji ya, saya akan ikut ibadah. Pas kebetulan ada perjamuan, itu awal pertemuan saya di gereja di perkumpulan Advent di Labuan Bajo. Amin. Jadi keluarga gimana? Langsung join juga atau ada pertentangan? Saya ngajak istri saya, dia tidak mau. Terus saya ngajak anak-anak, dia tidak mau. Dia anak-anak, bukan tidak boleh ikut. Langsung ada segelintir bicara curhat dia ngomong sama saya. Itu gereja kalian itu udah bagus gitu. Itu gereja setan namanya itu. Masa ibadah di bawah pohon katanya. Gitu. Itu namanya itu sesembahan tidak bagus, masa harus ibadah di bawah pohon. Itu semua umat Tuhan tuh dengar dia cerita ngomong kayak gitu. Itu bilangnya udah bagus, ternyata puji Tuhan ya. Ternyata ya sampai saat ini tetap malah dia yang lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Oke, nah sekarang kita ke pendeta ya, Pendeta Paulus Fobia. Saya juga waktu ada di sana sangat luar biasa ramahnya, sambutannya. Saya percaya pasti seperti kata Om Morris gitu ya, setelah gereja settle dengan teman-teman yang welcoming banget, itu pasti membuat orang-orang juga merasa nyaman ada di Labuan Bajo. Nah, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta memang udah secara khusus ada mission di sini atau gimana ceritanya kok bisa nyampe di Labuan Bajo? Oke, jadi Pendeta, sebenarnya kami itu keluarga Pendeta Fobia ini sama seperti Abraham. Jadi Abraham diutus ke satu negeri yang belum pernah dia tahu. Suruh pergi. Jadi itulah kami. Luar biasa. Jadi saudara bisa bayangkan, kami melayani 5 tahun di kampung halaman. Lalu diutus pergi dari kampung halaman itu harus ke Labuan Bajo yang belum pernah ada gereja, belum pernah ada istilahnya, walaupun ada pendeta tetapi jarang dikunjungi, dan sedangkan tempat itu menjadi satu destinasi yang luar biasa. Nah, sama seperti Kanaan sebenarnya. Ini Kanaan itu diidamkan banyak orang. Nah, kita mau pergi tapi kita nggak tahu itu. Nah, itulah kami waktu itu. Jadi waktu diutus dari daerah, mereka banyak teman-teman bilang gini, waduh, ke sana itu jalannya ngeri-ngeri loh katanya. Yeah. Jalannya terjal, gunung ngeri-ngeri. Aduh, kami ya mau gimana, SK sudah diterima, uang jalan sudah dikasih, dan belum pernah kami naik kapal feri dengan jangka waktu 18 jam, dan kami belum tahu jalannya itu bagaimana, kami hanya jalan dengan iman waktu itu. Bayangkan kami dari sana, nggak ada anggota satupun yang kami kasih tahu bahwa kami akan datang ke Ruteng, walaupun mereka sudah tahu bahwa akan ada pendeta. Tapi untuk hari kedatangannya itu kami tidak kasih tahu kapan kami datang. Jadi singkat cerita, kami datang tiba di Ruteng itu hari Jumat. Hari Jumat pagi jam 12 siang, lalu cari rumah anggota, hanya dikasih gambaran saja. Oh, nanti sampai di Ruteng, cari swalayan Nirwana, di depan swalayan itu ada gang, masuk ke dalam, tanya aja opa ini. Nah, kami ketemu ke sana, sampai sana malah ditanya sama opa, loh, kenapa datang nggak kasih tahu? Pendeta ini bagaimana? Aduh, gitu juga kayak jadi bersalah. Tapi puji Tuhannya, saya telepon Pak, kebetulan anggota kita, Dr. Victor Papahan. Saya telepon, saya bilang, Pak dokter,
kita sudah di Ruteng, tapi nggak ada tempat untuk nginap malam ini. Jadi kedatangan kami hari itu, hari pertama itu nggak ada tempat untuk tidur. Itu sangat luar biasa. Karena di rumah Opa itu banyak orang penuh karena di kos-kos gitu, jadi kami nggak bisa nginap di situ. Dan hari itu kami kelabakan, aduh kita mau nginap di mana? Sedangkan ke rumah Dokter Victor ini jaraknya jauh. Sudah kami terpaksa cari rumah hari itu juga. Dan puji Tuhan dapat rumah. Walaupun rumahnya itu setengah tembok, untuk sementara bisalah kita nginap di situ. Tembok tuh maksudnya gimana ya, Pak Pendeta? Rumah sederhana. Jadi rumah tua, dia setengah tembok, dinding papan beralaskan dalamnya triplex. Oh. Dan rumah itu sudah ditempati sudah puluhan tahun dan belum pernah dibongkar juga. Waduh, luar biasa, saudara. Jadi itulah pertama kali kami datang. Lalu melayanilah di 3 kabupaten dengan SK ditempatkan di Ruteng. Melayani 3 kabupaten itu jaraknya ke Labuan Bajo itu 4 jam, ke Manggarai Timur itu 3 jam. Wow. Dengan jarak tempuh kurang lebih itu 100 kilo datang ke Labuan Bajo. Sedangkan ke Manggarai Timur itu ya kurang lebih 50. Bayangin, kami status pendeta muda loh, bukan pendeta senior. Pendeta muda kami ini, kalau saudara tahu lah kalau sudah masih pendeta muda ya dengan iman. Tapi itulah cara Tuhan, saudara. Kami merasa negeri yang tadinya kami tidak pikirkan untuk bisa datang. Inilah orang bilang Kanaan yang Tuhan janjikan ya. Kami juga akhirnya berangkatlah datang ke Ruteng dengan status, dengan jadwal setiap minggu kami harus di satu tempat, setiap minggu satu tempat. Sama seperti tadi Saudara Septian sudah katakan, bayangkan kami datang setelah satu sahabat di Ruteng, kami harus ke Labuan Bajo dengan tidak tahu jalan. Jadi bayangkan kami ke Labuan Bajo itu kan hanya jalan saja, hanya tanya. Dan nggak mungkin pakai GPS, soalnya signal juga lost. Enggak, itu kami belum ada. Signal. Nah, jangankan GPS, HP pun belum mendukung untuk menggunakan GPS. Bayangin itu. Dengan modal banget ya berarti. Iya dong, survive banget. Sampai luar biasa. Sampai di Labuan Bajo, saya pegang nomor Pak Morris, saya telepon. Dia pun nggak jemput di mana-mana, dia jemput di rumah saja. Dia bilang, Pak Pendeta, tanya aja, patung caci. Jadi kami, patung caci ya, ada tanya. Sampai patung caci, lurus saja Pak Pendeta ya, lurus. Udah sampai pasar, udah di pasar ini, lurus saja, saya di depan rumah ya, kita ketemu. Bayangin itu, saudara. Semua itu kami jalani dengan negeri, tempat yang belum kami tahu. Dan itu kami sekeluarga jalan, mau kemana berjalan bersama keluarga jalan. Singkat cerita, saudara, kami kembali ke Ruteng, lalu melayanilah jemaat di Ruteng. Di tahun 2019, keluarga Om Teos menerima kebenaran ini, dan kami merasa kehadiran Pak Ceronal, kehadiran Om Teos, ini adalah satu peluang bagi kita untuk membangun Labuan Bajo. Ya, puji Tuhannya, sekalipun sebulan, 1 minggu saja saya di Labuan Bajo, 2 minggu saja di Labuan, terus balik ke Ruteng. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Maksudnya, ya dengan anggota jemaat yang kami semua ini latar belakang non-absen loh, yang bukan absen tulen, mungkin ada sekian yang absen tulen. Semua yang dari luar. Begitu masuk, ya mau gimana lagi, saya juga yang tadinya di gereja yang tempat yang banyak umat, tiba-tiba di hanya beberapa keluarga. Tapi it's okay, inilah yang terbaik yang Tuhan bilang. Dan disinilah kita berkembang untuk Tuhan tolong kami. Kami memiliki komitmen untuk sama-sama berdoa, bergumul untuk bagaimana Tuhan kami semua sampai kapan di sini. Tahun 2019 ada seorang hamba Tuhan datang kunjungi kami, dan kami beribadah di rumah keluarga Pak Morris. Dan rumah ini menjadi rumah berkat bagi banyak orang, karena semua orang pasti datang ke rumah itu. Di kios itu kami berdoa, kios itu kami tidur, di kios itu kami makan. Bayangin itu di rumahnya Pak Morris ini. Dan kami beribadah bersama. Setelah hari itu, sahabat selesai, dia katakan, Pendeta, hari ini pun cari tanah untuk kita beli.
Saya bilang bagaimana kami mau beli uang, tidak ada, jumlah kami sedikit. Dia bilang kalau dia 100 juta, saya 50 juta. 50 jutanya dicari. Tuhan terima kasih. Kami mencari tanah sepanjang hari Sabat itu tidak dapat. Oke, saya kasih tugas ke Pak Morris, saya pulang ke Ruteng, tapi tolong cari tanah. Akhirnya Pak Morris bersama teman-teman yang lain mencari tanah dan mendapat tanah yang ukuran 11 kali 20 dengan harga 100 juta. Ya, dengan harga 100 juta ini kami tidak mampu, saudara. Hanya dengan berdoa, berpuasa, akhirnya kami dikasih tempo waktu hanya 3 bulan sudah harus lunas. Dari bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2019 sudah harus lunas tanah itu. Bayangin itu, kami tidak punya uang. Kami bergumul tiap hari jualan, tiap hari Minggu itu kami, tiap hari lah kami jualan bubur kacang hijau, jualan es buah di pelabuhan, ibu-ibu kerja keras. Jadi akhirnya tepat waktu, bayangan itu ketika Tuhan buat perkara, tepat waktu. Tepat 3 bulan kami lunaskan uang 50 juta. Di tahun 2020 kami, kita kembali di tahun 2020 itu kami mengurus IMB kurang lebih setahun dari itu. Dan bulan Desember tahun 2020 kami mendapatkan IMB itu. Dilengkapi dengan surat keputusan dari setiap instansi. Jadi akhirnya sudah di tahun 2021 kemarin bulan Juli tanggal 1 kami mulai membangun. Dengan dana yang ada, mendapat support dari divisi, kami mendapatkan sedikit dana untuk bisa membangun dan kami membangun. Dan per tanggal 1 kemarin genap 3 bulan pembangunan. Dan puji Tuhannya gereja ini sudah diatap dan sudah diplester. Sementara penyelesaian rumah melalui pemasangan keramik, sebagian keramik, namun ada juga sementara kita memerlukan dana untuk plafon. Saya sampai sempat bilang kemarin, aduh sebenarnya kalau begini mungkin jangan dibangun dulu kalau dananya sudah cukup baru membangun. Tetapi di lain sisi itulah iman. Kami belajar untuk mengimani bahwa kalau Tuhan sudah sediakan tanah, sekarang Tuhan sediakan IMB, Tuhan juga sudah sediakan untuk membangun. Pasti juga Tuhan akan sediakan untuk penyelesaian. Hanya waktu dan tempat, mungkin waktu yang belum tepat bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan sediakan itu tepat pada waktu. Apa sih sebenarnya pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari Labuan Bajo bagi semua yang menonton video ini? Gereja itu menjadi kebutuhan yang sangat penting di Labuan Bajo. Karena dari 3 kabupaten terdekat di sini, Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan Manggarai Timur itu belum ada gereja sama sekali. Kemudian juga untuk di Flores, satu Pulau Flores ini dengan 9 kabupaten itu hanya ada, kami akan menjadi gereja ketiga di satu pulau besar ini. Dan banyak, tadi kita sudah dengarkan bagaimana banyak dari teman-teman kita itu tidak berani atau tidak jadi agak ragu untuk bergabung dengan gereja kita itu adalah karena ketiadaannya gereja. Kami sangat berharap dengan adanya gereja ini, dengan dibangunnya gereja ini menjadi memberanikan, menjadi pintu buat teman-teman yang lain yang memang ada kerinduan untuk bergabung menjadi umat-umat Tuhan. Mereka tidak malu lagi. Buat teman-teman yang ingin berlibur ke Labuan Bajo, jangan khawatir. Karena pasti, dan saya yakin dalam tahun ini kita memiliki gereja di Labuan Bajo. Dan jangan khawatir, karena kalau sudah tiba di Labuan Bajo tidak akan tersesat. Karena kita masih banyak keluarga yang bisa membantu. Keluarga-keluarga seiman. Dan untuk teman-temannya Kadita yang ingin membantu pembangunan gereja di Labuan Bajo, nanti akan kita bagikan nomor rekening gereja. Dan sebelum itu, saya secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang akan nanti diberikan kepada kami. Karena kami sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan dari teman-teman. Karena kerinduan kami yang terbesar adalah
gereja ini harus berdiri di Labuan Bajo? Kami saat ini sedang membutuhkan banyak sekali uluran tangan untuk penyelesaian gereja Advent khususnya di kota Labuan Bajo. Saya yakin ketika teman-teman semua mendengarkan cerita kesaksian kami ini, kami yakin bahwa Tuhan mengetuk hati kalian semua untuk bisa tergerak dalam pembangunan ini. Tuhan, saya yakin Tuhan pasti memberkati tangan-tangan yang sudah berkenan untuk membantu pembangunan rumah Tuhan ini. Dan sukses dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Itu sukses. Terima kasih, Kapita. Pokoknya seperti kata Om Morris tadi, jangan khawatir tentang ke Labuan Bajo. Pokoknya bagi Labuan Bajo aman. Kalau mau perlu darat, ada kita siapkan. Untuk laut ada Bang Septian. Pokoknya siap kita membantu untuk tour and travelnya di sini. Pokoknya datang ke Labuan Bajo pasti aman dan selalu nyaman. Sebenarnya luar biasa kita dapat bertemu pada sore hari ini. Saya pikir ini bukan rencana saya ya. Memang ini adalah rencana Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Terima kasih juga saudara bila mana ingin membantu kami di Labuan Bajo. Saya dengan Bro Septian akan mengirimkan proposal dan sekaligus di dalam proposal itu akan ada rekening gereja. Saudara dan saya memberi Rp500 itu sangat berharga bagi kami. Itu sangat menolong bagi kami yang bagi manusia itu adalah mustahil. Saya bersyukur oleh karena kita dapat bertemu. Teman-teman dari Promise Group dimanapun Anda berada. Tuhan memberkatimu dalam usaha tanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kerinduan terbesarmu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terbesar. Oleh karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan di sorga. Kita rindu ke sorga. Ini tujuan terbesar. Kita merindukan boleh membangun gereja, tetapi kita rindu ke sorga. Kita mau ke sorga. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Biarlah pertemuan ini mengikat kata tali kasih kita. Saudari Dita, terima kasih untuk komunikasi yang baik. Tuhan berkatimu dalam segala pekerjaanmu, dalam masa mudamu. Saya berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Thank you banget Pendeta Paulus dan Bro Septian, Om Morris, dan Om Peus, dan Om Revan. Tuhan memberkati dalam pembangunan ini. Semoga banyak sekali mujizat-mujizat yang akan terjadi dan akan lebih banyak lagi kesaksian ke depannya pastinya. Hanya nama Tuhan ditinggikan. Nah, buat teman-teman semuanya, silakan saya akan taruh linknya ada di description dan juga di video ini. Dan teman-teman juga nanti bisa lihat proposalnya ada di link description. Silahkan di-download aja dan boleh di-kontak salah satu dari teman-teman di sini ya, karena mereka semua adalah panitia. Mereka di sini perannya adalah panitia. Benar ya, panitia pembangunan. Tadi saya sempat lihat proposalnya, namanya banyak yang double ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan setiap keluarga juga Tuhan memberkati. Semoga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Gereja Labuan Bajo tercukupi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi di waktu mendatang. Tuhan memberkati. Bye-bye.